Gebrakan Ratu Tisa kirim wakil Indonesia di Piala Dunia. Rafael Strike diisukan gabung klub Liga 1. Cina ngemis bantuan ke Jepang demi singkirkan timnas Indonesia. Pemain keturunan yang bisa gabung timnas U17 tanpa naturalisasi. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rafael Strike diisukan gabung klub Liga 1. Nasib penyerang timnas Indonesia Rafael Strike bersama klub asal Australia Brisbane Roar FC kian tak jelas. Bahkan, pemain yang sudah mencetak 1 gol di musim ini tersebut juga tak masuk ke dalam daftar susunan pemain cadangan. Isu pun mencuat bahwa Rafael Strike bakal gabung ke klub Liga 1. Sebelumnya, di awal musim 2024-2025 ini, Rafael Strike dipercaya main selama 7 laga berturut-turut dan sukses mencetak 1 gol. Namun, kini dirinya seakan-akan menghilang dari daftar susunan pemain dalam laga Brisbane Roar FC atau hanya menjadi penghias bangku cadangan semata. Kondisi ini kemudian memunculkan banyak spekulasi mengenai nasib dari Rafael Strike ke depannya bersama klubnya itu. Selama berseragam ADO Den Haag, dirinya memang masuk ke dalam skuad tim senior. Akan tetapi, Rafael Strike dianggap lebih sering dimainkan di tim U21 yang memang saat itu secara usia dirinya bisa dimainkan di klub U21 ADO Den Haag. Di sisi lain, kontrak Rafael Strike yang akan habis pada bulan Juni 2025 ini tentunya membuat banyak pihak bertanya-tanya mengenai kelanjutan karir pemain keturunan Belanda Indonesia ini ke depannya. Beberapa pihak memprediksi Rafael Strike akan bermain di Liga 1 Indonesia di musim depan. Hal ini tentunya didasarkan dari menit bermain yang kurang selama berseragam Brisbane Roar FC. Akan tetapi, pindah ke Liga 1 Indonesia meskipun memiliki peluang untuk mendapatkan menit bermain yang lebih, tentunya juga tidak menguntungkan bagi Rafael Strike, khususnya peluang baginya untuk bermain di timnas Indonesia. Beberapa nama seperti Persebaya Surabaya, Bali United, Persib Bandung, Borneo FC Samarinda hingga Dewa United dikaitkan dengan Rafael Strike meskipun saat ini semua klub tersebut belum menyatakan minatnya secara langsung atau sebatas rumor semata. Cina ngemis bantuan ke Jepang demi singkirkan timnas Indonesia. Pasukan negeri tirai bambu jelang laganya melawan anak asuh Patrick Kluivert akhir-akhir ini semakin menampakkan kecemasannya. Tren positif yang didapat skuad Garuda membuat Cina terpaksa memohon Jepang untuk membantu melibas habis timnas Indonesia. Seperti diketahui, 2 pertandingan yang tersisa setidaknya timnas Indonesia perlu mengincar kemenangan melawan Cina. Jika berhasil kalahkan Cina, timnas Indonesia sudah mengamankan posisi untuk lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan melawan Cina membuat posisi timnas Indonesia terancam karena akan sulit untuk mengincar poin melawan Jepang. Cina sendiri mengincar kemenangan untuk mengangkat posisi mereka dari dasar klasmen. Skuad Garuda perlu waspada dengan Cina karena pernah kalah saat masih dilatih oleh Sintayong. Saat ini, penghalang terbesar bagi Cina adalah timnas Indonesia. Namun akan sulit bagi Cina untuk menyingkirkan timnas Indonesia agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Anak asuh Patrick Kluivert itu masih tetap unggul dari segi selisih gol meski pada akhirnya memiliki poin yang serupa dengan Cina. Oleh karena itu, media Cina berharap Jepang memberikan bantuan kepada mereka untuk mengalahkan timnas Indonesia dengan skor telak. Namun jika dilihat dari performa timnas Indonesia saat ini, sangat kecil kemungkinannya bagi skuad Garuda untuk bisa dikalahkan oleh negeri tirai bambu itu. Timnas Indonesia justru punya peluang besar untuk meraih kemenangan melawan Cina, sekaligus mengamankan tiket keempat dan lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain keturunan yang bisa gabung timnas U17 tanpa naturalisasi. 1. Nicholas Gunawan.
Pemain pertama yang bisa memenuhi kualifikasi dan memiliki paspor Indonesia adalah Nicholas Gunawan. Melansir dari akun Instagram @football.indonesia, pemain kelahiran Australia ini lahir dari kedua orang tua yang masih WNI. Beruntungnya, baik Nicholas maupun kedua orang tuanya masih berstatus WNI sehingga tak perlu memerlukan pengajuan paspor. Nicholas Gunawan sendiri merupakan seorang pemain sayap yang bisa bermain di sektor sayap kiri. Dirinya juga bisa bermain di posisi gelandang serang. Pemain berpostur 171 cm ini dikenal memiliki kecepatan dan umpan yang terbilang sangat baik kendati masih berusia 15 tahun. 2. Jackie Brown. Nama kedua yang bisa langsung membela timnas Indonesia adalah Jackie Brown. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, pemain berusia 16 tahun ini kini membela klub asal Australia, yakni Gold Coast United, dan bermain untuk tim U18. Jackie Brown sendiri diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jakarta dan masih memiliki paspor Indonesia. Jackie Brown sendiri diketahui juga bisa bermain sebagai seorang winger karena memiliki kemampuan umpan dan kecepatan yang cukup baik. 3. Nicholas Indra Melsong. Pemain keturunan Norwegia Indonesia ini juga bisa ditarik ke timnas Indonesia U17 karena cukup eligible. Nicholas Indra Melsong diketahui memiliki darah Indonesia dari ibunya yang asli dari Jawa Tengah. Selain itu, ibunya masih memiliki paspor Indonesia aktif. Pemain yang kini bermain untuk klub Rosenborg BK U15 tersebut memang dianggap sebagai seorang striker yang cukup memiliki postur yang tinggi. Selain itu, pemain yang juga bisa bermain sebagai winger ini juga dikenal memiliki kemampuan umpan dan kelincahan yang cukup baik. Gebrakan Ratu Tisa kirim wakil Indonesia di Piala Dunia. Cita-cita naik level di kancah Piala Dunia kembali digaungkan oleh jajaran PSSI. Bukan hanya di sektor para pemain timnas Indonesianya saja, harapan Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa itu ingin merambah di bagian lain sepak bola Indonesia. Seperti diketahui, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa Delstria mengungkapkan ambisi organisasinya mengutus wasit Indonesia memimpin pertandingan Piala Dunia 2030. Bukan tidak mungkin 10 tahun ke depan kita bisa mengidentifikasi talenta dan melanjutkan pembinaan dengan metode berkelanjutan yang sudah dirancang PSSI. Kata Ratu Tisa dalam kursus penyegaran wasit C1 di Bogor November kemarin seperti dikutip laman PSSI. PSSI telah mengatur jenjang karir wasit mulai kelas C3 sebagai level terendah sampai C2 yang bertugas di tingkat provinsi dan level C1. PSSI juga berusaha merekrut wasit C3 dengan usia di bawah 22 tahun. Instruktur teknik program kursus penyegaran wasit Farid Hitaba mengungkapkan kursus kali ini mencakup pembahasan LOTG, VAR, praktik lapangan, insiden offside, dan manajemen permainan. Farid menekankan pentingnya meningkatkan kualitas instruktur wasit melalui tes trivia, tes video, dan tes presentasi. Perlu diketahui, Indonesia sudah memiliki beberapa wasit berlisensi FIFA seperti Thorik Alkatiri, Yudi Nur Cahya, dan Saputra Rian Randa.